Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Ariwijaya. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nomor 1, pendidikan sebagai tuntunan. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. 3, pelajaran berpusat pada siswa. 4, bukan tabula rasa. 5, budi pekerti. 6, petani. Pendidikan. Pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman yaitu pendidikan harus sesuai dengan perspektif global. Yang berikutnya adalah pelajaran berpusat pada siswa. Kebutuhan siswa harus terpenuhi. Siswa harus belajar secara nyaman, berkarya, sehingga akan muncul kesadaran untuk belajar. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong. Setiap anak memiliki potensi di dalam dirinya, baik potensi luhur maupun yang buruk. Tugas guru adalah memunculkan potensi yang luhur agar terlihat jelas. Budi pekerti. Peserta didik dilatih untuk memahami sehingga membentuk kesadaran sosial. Budi pekerti merupakan hasil perpaduan antara cita, rasa, dan karsa sehingga menghasilkan sebuah karya. Berikutnya adalah petani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik adalah sebagai petani dan anak-anak diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Orang tua atau guru sebagai suri teladan anak dan siswanya. Yang kedua adalah Ingmadyo Mangunkarso, yang artinya yang di tengah memberi semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan motivasi dan dorongan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang karakteristik siswa. Yang kedua, guru cenderung menjadi fokus pembelajaran. Yang ketiga, fokus pada pencapaian nilai pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemahaman setelah mempelajari modul ini yaitu yang pertama, setiap siswa memiliki karakteristik, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Yang kedua, kegiatan pembelajaran berfokus pada murid. Yang ketiga, pendidikan karakter dan budi pekerti itu yang utama. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Langkah yang pertama, menggali dan mengenal lebih dalam tentang latar belakang dan karakteristik siswa. Langkah yang kedua, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menarik, kreatif, dan inovatif, sehingga siswa tidak bosan. Langkah yang ketiga yaitu melakukan pendekatan emosional melalui pengalaman dan motivasi.
Langkah yang keempat, melakukan pembiasaan pendidikan berkarakter dan budi pekerti secara berkesinambungan. Langkah yang kelima yaitu memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.